Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di SR Channel. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi perkuliahan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan karya tulis ilmiah dan komposisinya. Nah, jadi silahkan perhatikan baik-baik materi ini, silahkan perhatikan video ini, dan kita mulai pembahasan mengenai materi pengenalan karya tulis ilmiah dan komposisinya. Seperti pada video-video sebelumnya, kita akan mulai dengan definisi. Nah, mengenai karya tulis ilmiah ini memiliki banyak definisi. Definisi yang saya ambil adalah karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang berisi pemaparan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikerjakan dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Nah, jadi karena dia adalah karya tulis, maka wujudnya adalah tulisan. Kemudian, dia disusun berdasarkan konvensi ilmiah yang telah disepakati. Jadi ini termasuk dalam karya non-fiksi atau karya yang berdasarkan kenyataan atau yang tidak berdasarkan hayalan, tidak seperti novel, cerpen, maupun karya fiksi yang lain. Nah, jadi seperti itu definisinya. Nah, karya tulis ilmiah ini ada beberapa jenis atau ada beberapa ragamnya. Kita lihat ada yang berwujud makalah, ada yang berwujud skripsi, tesis, atau disertasi, ada artikel ilmiah, dan tugas akhir. Nah, kita lihat satu persatu. Makalah ini merupakan jenis karya ilmiah yang paling sering digunakan. Biasanya kalau mahasiswa ini dalam setiap perkuliahan diminta untuk membuat sebuah makalah. Nah, seperti apa makalahnya? Ya, tergantung dari kebutuhan dari perkuliahan tersebut. Nah, kemudian skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa ketika menempuh jenjang pendidikan. Nah, skripsi ini khusus untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Kemudian artikel ilmiah merupakan artikel yang biasanya diterbitkan di jurnal-jurnal penelitian. Nah, ini yang sering digunakan atau yang dilakukan atau yang ditulis oleh peneliti maupun dosen, kemudian dimasukkan ke jurnal-jurnal ilmiah. Nah, ini kalau mau lihat wujud artikel ilmiah ini, silahkan kalian bisa buka di googlescholar.co.id atau googlescholar.com. Nah, di situ ada beraneka ragam jenis artikel ilmiah. Kemudian tugas akhir. Nah, tugas akhir ini sama posisinya dengan skripsi, tesis, atau disertasi. Bedanya, dia biasanya atau umumnya digunakan untuk jenjang diploma, khususnya diploma 3. Nah, tugas akhir ketika menempuh pendidikan itu disebut sebagai tugas akhir. Nah, jadi dia khusus untuk diploma 3. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan fokus ke makalah dan skripsi. Kita akan berkenalan lebih jauh mengenai komposisi dari dua jenis karya ilmiah tersebut. Mengapa? Karena sebagai mahasiswa YAIN Bone, nah kita perlu memahami dua jenis karya ilmiah ini karena inilah yang sering digunakan atau sering kita tulis atau kita buat sebagai mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan maupun nantinya menutup pendidikan kita, mengakhiri pendidikan kita di YAIN Bone dalam bentuk skripsi. Kalau S1, tesis untuk S2. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk makalah.
Nah, apa sih sebenarnya makalah yang sering kita tulis atau yang kalian buat ya dalam mengikuti perkuliahan? Apa sih sebenarnya definisi dari makalah itu? Nah, makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas satu pokok masalah, baik hasil penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, yang disampaikan dalam satu pertemuan ilmiah atau berkenaan dengan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen, dan harus diselesaikan secara tertulis oleh mahasiswa. Nah, jadi ini merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang paling sering dibuat oleh mahasiswa. Nah, jadi isi makalah ini biasanya bisa berupa penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Nah, kalau penelitian lapangan, ini yang sering dijadikan sebagai skripsi nantinya. Nah, kalau untuk penelitian pustaka, bisa juga menjadi skripsi, dan bisa juga menjadi tugas-tugas perkuliahan. Nah, makalah ini, komposisinya seperti ini. Nah, ini komposisi yang digunakan di YAIN Bone. Dan untuk tugas akhir kalian nantinya adalah membuat karya tulis ilmiah, khususnya makalah. Maka dari itu, ikuti komposisi ini untuk mengerjakan tugas akhir kalian sebagai pengganti UAS-nya atau sebagai UAS-nya. Nah, jadi ini komposisi makalah. Jadi ada bagian awal yang terdiri atas halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kemudian ada bagian isi yang terdiri atas bab 1, bab 2, dan bab 3, yang masing-masing babnya memiliki sub-bagian lagi. Ada latar belakang penulisan, ada rumusan masalah, ada tujuan. Kemudian ada sub-bab pembahasan, bagian-bagian yang akan dibahas. Kemudian di bab penutup ada simpulan dan saran. Dan di bagian akhir ada daftar rujukan serta lampiran. Nah, jadi ini komposisi makalah yang akan kalian buat nantinya sebagai tugas akhir atau UAS di mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Kita bahas satu persatu. Halaman sampul ini sering kalian jumpai dalam membuat makalah. Tentunya makalah yang kita buat di halaman paling awal ada halaman sampul. Nah, halaman sampul sesuai dengan kaidah atau aturan penulisan KTI di YAIN Bone itu seperti ini. Jadi dia terdiri atas judul makalah, kemudian di bawahnya ada logo YAIN, kemudian di bawahnya lagi ada kegunaan atau tujuan dari penulisan makalah ini. Kemudian ada kata oleh dan nama penulis serta NIM-nya. Kemudian disertakan pula nama lembaga dan tahun penulisan. Jadi ingat ya, tahun penulisan makalah. Nah, wujudnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, jadi wujudnya kan seperti ini. Di bagian paling atas, paling awal, ada judul makalahnya. Kemudian di bawahnya ada logo YAIN Bone. Kemudian peruntukannya untuk apa? Nah, ini. Jadi untuk UAS-nya nanti, tujuan dibuatnya makalah ya untuk ini. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kemudian ada olehnya dan ada nama kalian atau nama penulis serta NIM-nya. Kemudian ada nama lembaga, dimulai dari prodi, kemudian fakultas, dan diakhiri dengan kampus, dan diakhiri dengan tahun penulisan. Jadi seperti ini wujud dari halaman sampul di makalah. Jelas ya? Selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar ini memuat keterangan terperinci dan sistematis mengenai keseluruhan kandungan makalah.
yang meliputi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pasti sering kalian jumpai yang namanya daftar isi. Karena daftar isi ini tidak hanya ada di makalah. Nah, ini juga ada di buku misalnya. Nah, jadi dia memuat daftar terperinci dan sistematis mengenai keseluruhan kandungan tulisan. Kalau ini dalam bentuk makalah. Nah, itu biasanya wujudnya ada nama-nama, kemudian halamannya, halaman berapa. Itu seperti itu wujud dari daftar isi. Kemudian ada juga daftar tabel dan gambar. Nah, daftar tabel dan gambar ini wujudnya atau sifatnya itu opsional, boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam makalah. Kalau makalah yang kalian buat memuat tabel dan memuat gambar, maka dia harus diberikan halaman berapa di daftar tabel dan daftar gambarnya. Jadi wujudnya seperti di daftar isi, ada nama, kemudian ada halaman. Nah, jadi wujudnya seperti itu, mirip dengan daftar isi. Bedanya, di daftar isi memuat rangkaian tulisan, dimulai dari bagian awal sampai bagian akhir. Kalau di daftar tabel, memuat nama-nama tabel yang ada dalam makalah yang dibuat. Begitupun gambar. Wujudnya sama, ada nama, kemudian titik-titik, kemudian ada halamannya. Jadi seperti itu, daftar gambar dan daftar tabel. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan terdiri atas beberapa subbagian. Yang pertama adalah latar belakang penulisan. Berbicara tentang latar belakang penulisan, maka kita berbicara tentang hal yang mendasari ditulisnya makalah. Apa yang mendasari kalian buat makalah tentang A misalnya? Apa yang mendasari kalian buat makalah tentang B, tentang C, dan lain-lainnya? Jadi itu dibicarakan di latar belakang penulisan. Karena dia membicarakan hal-hal yang mendasari, tentu harus didukung dengan alasan-alasan mengapa hal tersebut penting untuk diangkat atau diulas dalam makalah. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa alasan yang bisa kalian pilih untuk membuat sebuah makalah. Misal, mengapa memilih masalah tertentu? Jadi, penulisan sebuah makalah itu tidak serta-merta hadir, kan tetapi harus didasari oleh sebuah masalah. Apa masalah yang hadir? Misal, dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia, kita lihat sekarang ini penggunaan media sosial itu kan marak dan masif. Tentu, yang perlu kita perhatikan di sana adalah penggunaan bahasanya. Nah, kita bisa menulis makalah tentang penggunaan bahasa di media sosial. Kita bisa kerucutkan lagi misalnya di media sosial WhatsApp. Bagaimana misalnya penggunaan bahasa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menggunakan media sosial WhatsApp tersebut. Nah, kita bahasakan di latar belakang ini mengapa kita memilih masalah tersebut. Apa yang mendasari atau apa yang kita inginkan dari tulisan makalah ini terkait dengan masalah tersebut. Kemudian bisa juga mengapa memilih subjek atau objek penulisan. Nah, misal tadi kita pilih tema atau topik penulisan penggunaan bahasa mahasiswa di media sosial WhatsApp. Nah, mengapa kita pilih mahasiswa, penggunaan bahasanya mahasiswa? Misal, itu harus dijelaskan di latar belakang. Mengapa kita memilih WhatsApp? Kenapa bukan Twitter atau Facebook? Nah, itu juga harus dijelaskan. Mengapa kita pilih penggunaan bahasa? Mengapa bukan simbol atau yang lainnya? Nah, itu harus dijelaskan di latar belakang penulisan. Kemudian, apa sih pentingnya masalah ini ditulis? Apa kegunaan
atau manfaat dari masalah yang ditulis dalam makalah ini. Apakah akan membantu masyarakat untuk memperhatikan penggunaan bahasanya misalnya, atau untuk hal lainnya. Jadi, ini beberapa contoh alasan yang bisa digunakan. Kemudian, kita lanjutkan. Yang namanya latar belakang, maka kita harus berbasis masalah. Karena ini yang melatar belakangi sehingga kita menuliskan makalah. Nah, jadi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tentu dalam kehidupan, kita senantiasa berhadapan dengan masalah. Nah, masalah ini yang diangkat dan kemudian diulas di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Berkaitan dengan mata kuliah bahasa Indonesia, maka carilah masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Tentang bahasa Indonesia. Entah itu bahasa gaul, entah itu penggunaan bahasa daerah, maupun yang lainnya. Jadi seperti itu. Cari masalah untuk menuliskan sebuah makalah. Nah, ini ada beberapa contoh masalah yang bisa diangkat. Ini terkait dengan bidang pendidikan ya. Misal, harapannya guru profesional dalam mendidik siswa, tapi kenyataannya banyak yang seenaknya. Ini kan masalah. Karena harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Jadi menimbulkan masalah. Apa solusi yang kalian tawarkan, yang kita tawarkan? Nah, itu dijabarkan di dalam makalah yang kita susun untuk mengatasi masalah ini. Masalah kedua, misalnya, tingkat kesejahteraan karyawan meningkat, harapan kita. Tetapi kenyataannya malah menurun. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini yang diulas di makalah. Begitupun masalah-masalah yang lain. Misal masalah prestasi belajar. Harapannya ya meningkat, tetapi kenyataannya menurun atau stagnan. Nah, ini yang dibahas di latar belakang. Kemudian diulas lebih jauh di pembahasan makalah. Jadi yang namanya latar belakang itu harus berbasis masalah. Apa yang mendasari pentingnya makalah itu ditulis. Makanya kalau ketika kita menulis sebuah makalah, ini yang menjadi bagian yang paling mendebarkan atau paling menantang untuk dituliskan. Karena kita membahasakan masalah-masalah ini di latar belakang. Kegunaannya apa? Untuk menarik minat pembaca atau untuk meyakinkan pembaca bahwa memang makalah ini penting untuk ditulis, penting untuk diadakan, penting untuk dibaca. Jadi tantangan terbesar kita adalah di latar belakang ini. Maka dari itu, tulislah latar belakang yang baik, yang mumpuni, yang menarik bagi pembaca. Cara penulisannya, ya kita mulai dari masalah yang paling umum. Makanya, dalam penulisan latar belakang, kita kenal istilah piramida terbalik atau sistem piramida terbalik. Ketika kita menuliskan sesuatu, kita mulai dari hal yang umum. Kemudian mengkerucut, lebih mengkerucut lagi sampai ke topik yang kita angkat atau judul makalah yang kita tulis. Akan tetapi, yang perlu kita perhatikan juga, di penulisan latar belakang ini, biasanya kalau kita berbicara tentang yang paling umum, masalah umum, maka yang menjadi penyakit mahasiswa adalah dia memulai dengan sesuatu yang paling umum, yang sangat global. Tentunya hal ini akan membuat tulisan atau makalah kita itu menjadi bertele-tele. Misal, kita menulis tentang atau akan membahas tentang penggunaan bahasa. Maka kita mulailah dari yang paling umum, hakikat bahasa itu adalah ini. Kemudian bahasa kemudian diteliti oleh ini. Itu kan paling umum. Kalau kita mulai dari yang paling umum, itu cerita kita di latar belakang pasti akan bertele-tele. Nah, makanya kita hindari itu, memulai latar belakang dari yang paling umum.
atau yang paling global. Mengapa? Karena itu akan membuat tulisan kita menjadi bertele-tele. Kita bisa menuliskan dari yang umum, tapi tidak terlalu umum. Misal, contoh yang tadi, kita bahas tentang penggunaan bahasa mahasiswa di media sosial WhatsApp. Maka kita bisa mulai dari fenomena penggunaan bahasa dalam kehidupan ini. Seperti apa? Kemudian kita kerucutkan bagaimana fenomena di media sosial. Nah, itu kan langsung saja ke topik yang dibicarakan. Kemudian kerucutkan lagi bagaimana fenomenanya di WhatsApp. Nah, bagaimana kemudian mahasiswa menggunakan bahasa sampai ke topik atau judul yang betul-betul merupakan masalah yang kita hadapi. Kemudian kita bahas tuntas di makalah tersebut. Jadi seperti itu, tidak perlu terlalu umum. Kita bisa mulai dari yang umum tapi tidak terlalu umum. Jadi seperti itu. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh yang saya berikan. Penggunaan bahasa mahasiswa di media sosial WhatsApp. Kita bisa mulai sebenarnya dengan ini, penggunaan bahasa di media sosial. Bagaimana sih kita memotret fenomena yang terjadi? Dari penggunaan bahasa di media sosial, kemudian kita kerucutkan menjadi bentuk-bentuk bahasanya seperti apa. Kita kelompokkan misalnya, oh seperti ini. Nah, dari sini kan kita bisa menghadirkan masalah. Oh, ada masalah sebenarnya. Kemudian, nah ini masalah-masalah yang kita bahas. Mengapa menulis tentang penggunaan bahasa? Apa pentingnya menulis ini? Mengapa menulis tentang bahasa di WhatsApp? Kemudian mengapa memilih mahasiswa? Nah, tentunya ini adalah masalah-masalah yang dihadirkan, kemudian dibahas tuntas di latar belakang yang menggambarkan pentingnya makalah yang kita tulis. Sehingga diakhiri dengan dampak, harapan, dan luaran penulisan. Nah, di sini penelitian ya. Jadi makalah ini kan tadi dapat berbasis penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Jadi seperti itu. Ini merupakan contoh dari, jadi kita bisa lihat ini yang paling umum. Yang umum. Kemudian mengkerucut sampai ke kebutuhan makalah kita atau topik makalah kita. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Bisa kalian kembangkan sendiri. Tergantung dari topik yang kalian inginkan. Setelah kita membuat latar belakang yang baik, maka selanjutnya adalah kita menuliskan rumusan masalah. Nah, yang namanya rumusan masalah adalah apa yang menjadi masalah yang kemudian akan dibahas, dikupas tuntas dalam makalah. Umumnya rumusan masalah ini ditulis setelah latar belakang. Kemudian diekstrak dari masalah yang dipaparkan di latar belakang. Dan ditulis secara singkat, padat, serta jelas. Dan wujudnya itu adalah pernyataan atau pertanyaan. Jadi tidak selamanya rumusan masalah dalam makalah maupun karya tulis ilmiah yang lain itu rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Bisa juga dalam bentuk pernyataan. Tetapi yang kita gunakan sesuai dengan panduan Yayen Bone yaitu dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk kalimat tanya. Contoh ya, kita ambil masalah yang tadi, penggunaan bahasa mahasiswa di media sosial WhatsApp. Ini contohnya rumusan masalah yang bisa kita paparkan. Bagaimanakah penggunaan bahasa di media sosial? Jadi kita gambarkan, tuliskan secara jelas bagaimana fenomena penggunaan bahasa di media sosial. Kemudian, di subbagian selanjutnya, bagaimanakah bentuk penggunaan bahasa mahasiswa di WhatsApp? Nah, ini.
Maka rumusan masalah ini betul-betul diekstrak dari permasalahan yang dibahasakan di latar belakang. Maka berkaitan erat antara latar belakang dengan rumusan masalah. Nah, setelah kita membuat rumusan masalah, maka kita akan membuat tujuan penulisan ya. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan rumusan masalah penulisan. Secara lebih sederhana sebenarnya, antara rumusan masalah dan tujuan penulisan itu berkaitan erat. Secara sederhananya, kalau rumusan masalahnya mempertanyakan A, maka di tujuan penulisan itu menjawab rumusan yang A tadi. Jadi seperti itu hubungannya. Kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini kan ada dua rumusan masalah. Tujuannya ya seperti ini, mudah sekali. Kalau rumusan masalahnya menanyakan bagaimana penggunaan bahasa di media sosial, maka tujuan penulisannya adalah mengetahui penggunaan bahasa di media sosial. Begitupun bentuk yang lain, rumusan masalah yang lain maksud saya. Maka tujuannya disesuaikan dengan rumusan masalah tersebut. Nah, ini bagian pendahuluan di makalah. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini merupakan bagian inti dari makalah. Mengapa? Karena disinilah masalah-masalah yang dipaparkan di pengantar atau di pendahuluan tadi dikupas tuntas. Di pembahasan ini bisa kita isi dengan beberapa subbagian. Misalnya kita bagi menjadi 3 atau 4 subbagian. Kita sesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas tadi. Bisa seperti itu. Bisa juga menjadi 2 bagian. Bagian-bagian yang kita anggap penting untuk dibahas. Nah, ini disesuaikan dengan rumusan masalah tadi. Maka, untuk masalah yang tadi kita bahas tentang penggunaan bahasa di media sosial, kan tadi ada 2 rumusan masalahnya. Itu bisa kita jadikan subbagian di pembahasan. Misal di bagian A kita bahas tentang penggunaan bahasa di media sosial. Kemudian di bagian B kita bahas tentang penggunaan bahasa mahasiswa di media sosial WhatsApp. Jadi seperti itu. Mengenai bagian-bagian itu, kalau kita mau bagi lagi bisa. Bisa saja antara subbagian A ini dan subbagian B masing-masing memiliki subbagian lagi. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah pembahasan dalam makalah ini harus dikupas setuntas-tuntasnya. Selengkap-lengkapnya. Jadi seperti itu. Kemudian, yang terakhir adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini terdiri atas 2 subbagian. Ada simpulan dan ada saran. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan. Jadi dia merupakan rangkuman dari pembahasan. Nah, untuk ini, di simpulan ini, kita buat dalam bentuk paragraf. Bukan dalam bentuk poin per poin. Tapi kita bahasakan secara apa? Dalam bentuk paragraf. Yang menggambarkan intisari dari pembahasan. Jadi seperti itu. Simpulan dirumuskan dengan menggunakan kalimat yang ringkas, padat, dan tegas. Seperti yang tadi, tidak perlu bertele-tele. Sesuaikan saja dengan hal-hal penting dari pembahasan. Yang kedua adalah saran. Saran ini merupakan anjuran dari penulis kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan isi makalah. Saran posisinya bersifat opsional juga. Boleh ada, boleh tidak ada. Ini tergantung dari penulis. Mau memasukkan saran, jika makalah ini dianggap penting untuk diketahui, dianggap penting untuk dipahami oleh pihak-pihak tertentu, maka bisa dituliskan sarannya. Karena saran ini berisi anjuran ke pihak-pihak tertentu terkait dengan permasalahan yang dibahas di makalah. Kalau tidak, ya tidak perlu kita tulis saran, karena ini bersifat opsional.
Nah, selanjutnya setelah bagian akhir tadi, maka diakhiri dengan daftar rujukan. Daftar rujukan ini adalah bagian yang memuat daftar literatur yang telah dikutip atau dijadikan rujukan dalam penyusunan makalah. Mengenai mekanisme penulisan daftar rujukan, nanti kita bahas di video selanjutnya berkenaan dengan penulisan daftar rujukan, kutipan, dan catatan kaki. Jadi silahkan perhatikan juga video selanjutnya ya, karena kita akan berbicara teknis penulisan daftar rujukan. Dan tentunya ini yang akan kalian lakukan ketika menyusun makalah sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah kita, mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, jadi itu ya, berkaitan dengan sistematika penulisan makalah. Yang ditulis di daftar rujukan ini hanya literatur yang dikutip. Kalau tidak dikutip, ya tidak perlu dituliskan rujukannya. Kemudian yang kedua, kita akan berkenalan dengan sistematika penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dalam ruang lingkup IAIN Bone. Kita pahami dulu, kalau skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program S1 untuk memenuhi sebagian syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu tertentu. Misal, dalam prodi bahasa Inggris, maka skripsinya membahas tentang ilmu bahasa Inggris. Kemudian, tesis, perbedaannya dengan skripsi ya di jenjang pendidikannya. Kalau skripsi S1, maka tesis di S2. Begitupun dengan disertasi, dia di S3. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan, maka berubah pula nama tugas akhirnya. Dan bertambah pula tingkatan dari tugas akhir tersebut. Jika skripsi hanya membuktikan teori misalnya, maka di tesis tingkatannya lebih tinggi dari membuktikan teori tersebut. Bisa saja kita menawarkan hal-hal baru. Kemudian di disertasi, ya lebih tinggi lagi tingkatannya. Bisa saja kita membuat teori baru. Jadi seperti itu. Perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Komposisinya, saya bedakan ya. Saya bagi dua. Kita mulai dari proposalnya, kemudian ke bagian utuh skripsinya. Mengapa? Karena di IAIN, sebelum kalian membuat skripsi, yang kalian susun terlebih dahulu adalah proposal atau draft skripsi. Ini yang kemudian kalian akan ujikan di penguji sebelum terjun untuk penelitian. Ini untuk penyusunan skripsi ya. Dari sekarang kita berkenalan dengan sistematikanya. Jadi ada dua bab di proposal penelitian. Ada bab pendahuluan dan bab kajian pustaka. Mengenai sistematikanya, sama atau mirip dengan sistematika penulisan makalah. Kita awali dengan latar belakang, kemudian definisi operasional, manfaat penelitian, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Untuk di bagian pendahuluan. Seperti di makalah tadi, yang namanya latar belakang, maka harus berbasis masalah. Apa pentingnya penelitian ini? Kemudian kita rumuskan masalah-masalahnya tadi. Kita ekstrak masalah-masalah yang dibahas di latar belakang. Kita buat rumusannya di bagian rumusan masalah. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, tergantung dari kepentingan kita ketika ingin meneliti. Kemudian ada definisi operasional. Kita definisikan secara sah, secara jelas beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian kita. Ini terkait dengan variabel-variabel yang akan kita teliti. Misalnya, masalah yang tadi, penggunaan bahasa di media sosial. Maka kita definisikan yang dimaksud dengan penggunaan bahasa itu seperti apa. Yang dimaksud dengan media sosial itu seperti apa. Yang dimaksud dengan WhatsApp itu seperti apa. Jadi ini
merupakan bagian definisi operasional. Kita mendefinisikan beberapa istilah sehingga jelas bagi kita dan tidak kemana-mana ketika meneliti. Jadi seperti itu tujuan dari definisi operasional. Kemudian ada juga tujuan penelitian yang seperti tadi. Secara sederhananya menjawab rumusan masalah. Kemudian ada manfaat penelitian yang kita bagi menjadi dua. Ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Teoritis berkaitan dengan manfaat penelitian ini untuk bidang keilmuan secara teori. Kalau praktis, manfaat penelitian ini ketika digunakan untuk pihak-pihak tertentu. Itu secara praktis. Kemudian ada bagian tinjauan pustaka. Ini berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti orang lain berkaitan dengan topik yang ingin kita teliti. Mengapa ini ada? Karena tentu saja penelitian yang kita lakukan itu bukanlah hal yang baru. Pasti ada bagian dari topik kita yang pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Maka perlu kita paparkan penelitian-penelitian tersebut agar dapat menjadikan penelitian kita berbeda dengan penelitian terdahulu. Kalau sama, ya untuk apa kita meneliti? Nah, ini merupakan nilai penting juga ketika kita melakukan penelitian. Ada kebaruan, ada novelty-nya. Maka, di tinjauan pustaka ini kita paparkan penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya berbeda dengan penelitian kita. Misalnya, jika di penelitian terdahulu kita bahas metode A, dia membahas metode A, dan di penelitian kita nantinya, kita menggunakan metode B dengan topik yang sama misalnya. Maka kita paparkan hal itu. Itu membuat penelitian kita berbeda dengan penelitian sebelumnya. Itu di tinjauan pustaka. Kemudian di kerangka pikir. Kerangka pikir ini berkaitan dengan mekanisme atau tata alur berpikir kita ketika melakukan proses penelitian. Makanya, wujud dari kerangka pikir ini adalah diagram. Kita mulai dari kegiatan awal, kemudian kita menganalisis ini, sampai seterusnya. Jadi itu merupakan tata alur berpikir, wujudnya dalam bentuk diagram. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara untuk dibuktikan nantinya dalam penelitian. Hipotesis ini hanya ada di penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu seperti apa? Ya, silahkan kalian baca atau cari sendiri. Dan nantinya tentu akan kalian temui di mata kuliah metodologi riset. Dari sekarang kita berkenalan dulu komposisinya. Kemudian, setelah itu ada metode penelitian terkait dengan jenis dan pendekatan penelitian. Apakah kita menggunakan penelitian lapangan, penelitian pustaka, penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun jenis-jenis penelitian yang lain. Di mana kita meneliti terkait dengan lokasi. Populasinya berapa orang atau berapa banyak yang kita teliti. Nah, kalau terlalu banyak, kita ambil sampelnya. Kita ambil bagian-bagian dari populasi itu untuk kita teliti. Terkait juga dengan data dan sumber data. Datanya apa? Sumbernya dari mana? Instrumennya seperti apa? Apakah kita menggunakan metode wawancara, maka instrumennya daftar wawancara, daftar pertanyaan. Apakah kita menggunakan kuesioner atau pedoman observasi, metode observasi, maka kita gunakan instrumen pedoman observasi, dan yang lainnya. Kemudian ada juga teknik pengumpulan data. Kita mengumpulkan data-data penelitian seperti apa? Apakah kita menggunakan wawancara, menggunakan observasi, ataukah teknik-teknik yang lain. Kemudian setelah data kita peroleh, kita apakan? Ya, kita analisis. Bagaimana tekniknya? Apakah kita menganalisisnya secara konten, atau konten analisis? Apakah kita menganalisisnya dengan deskripsi? Atau seperti apa? Itu tergantung dari keperluan kita dalam penelitian. Nah, yang kedua adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini berisi
kumpulan teori yang kita masukkan dalam penelitian, yang kita gunakan dalam penelitian. Kemudian ada daftar rujukannya. Seperti tadi, ada daftar literatur yang kita gunakan. Ini untuk proposal penelitian. Setelah kita ujian proposal, maka kita meneliti. Dan setelah kita meneliti, mengumpulkan data, kemudian kita analisis data tersebut, dan akhirnya disusunlah skripsi secara utuh. Komposisinya seperti ini. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal ini ada halaman sampul, seperti tadi ya, kita bahas. Ada halaman judul, sama dengan halaman sampul. Bedanya, halaman sampul ini yang berbentuk hardcover. Biasanya kalau di skripsi, yang paling awal di pembungkusnya. Kalau halaman judul, nah, itu di halaman awal juga, di bagian kertasnya. Jadi ya soft covernya. Kemudian ada halaman pernyataan keaslian skripsi. Ada halaman persetujuan pembimbing, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, abstrak, dan transliterasi. Secara lebih jelas, silahkan kalian baca di pedoman atau panduan penulisan karya tulis ilmiah Yayen Bone. Panduannya saya sertakan di deskripsi video ini. Silahkan kalian unduh dan baca. Selanjutnya ada bagian pokok atau isi skripsinya. Ada bagian pendahuluan, kajian pustaka, hasil dan pembahasan, dan penutup. Di proposal tadi kita sudah bahas pendahuluan dan kajian pustaka. Maka kita lanjutkan di hasil pembahasan dan penutup. Kemudian ada bagian akhir. Bagian akhir ini ada daftar rujukan, ada lampiran, ada riwayat hidup, dan daftar gambar, serta peta. Yang menjadi hal wajib di bagian akhir ini adalah daftar rujukan dan daftar riwayat hidup. Kalau lampiran, foto, gambar, dan peta itu bersifat opsional. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Jadi seperti itu. Nah, itu mengenai materi kita terkait dengan pengenalan terhadap karya tulis ilmiah dan komposisinya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa di grup kelas kita. Baik, tidak ada lagi. Saya akhiri materi ini dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.